Kenapa dia menyebut dirinya Fatur Singer padahal dulu dia di Laga main perkusi? Saya nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi dari dulu. Nyanyi itu nggak ada tantangan buat saya. Saya dari umur 5 tahun juga udah bisa. Effortless maksudnya? Nyanyi 5 tahun juga udah naik panggung, udah bisa bagi harmoni, suara 1, 2, 3. Sisa semalam bersamamu mencumbu dirimu penuh kemesraan. Wow. Oke, ada perubahan nggak dari yang dulu ke Java Jive yang sekarang ini? Waktu berubah, setiap masa itu punya idolanya masing-masing, punya hero-nya masing-masing. Ya mungkin di tahun 90-an tuh kita salah satu yang menjadi hero anak-anak pada saat itu yang mewakili tema-tema sosialnya atau gejolak-gejolak yang ingin disampaikannya pada saat itu. Nah sekarang tuh untuk beradaptasi dengan generasi milenial dan berikutnya Z dan sekarang, ya agak sedikit susah juga ya karena pola berpikirnya juga udah mulai berbeda, terus ritmenya juga berbeda, terus semangatnya juga sudah mulai berbeda gitu. Udah nggak sabar nunggu bridge Pak. Sekarang tuh 15 detik udah harus hits. Nggak bisa. Apa itu baitnya kelamaan? Cepet ref. Kalau dulu kita 1 menit pertama masih merkedewang gitu. Masih kedewang nih merkedewang. Masih. Kan nyari tahu lah, bener tuh nyari tahu lah. Kadang-kadang intro bisa 1 menit duluan gitu. Baik, dah gua mau main gitar dulu gitu kalau capung gitu main. Sekarang nggak bisa, harus straight to the point nih, maksudnya kalau orang akan pindah channel gitu. Iya. Tapi saya sih kalau sekarang sih semangatnya terus terang berubah ya. Di grup Java Jive sendiri, personally juga saya merasakan kok saya tidak sesemangat dulu lagi ya. Mungkin juga karena harus ada sesuatu yang radikal yang merubah semua itu. Dan semangat grup itu tidak bisa diwakili satu orang. Harus equal semuanya gitu. Itu kebiasaan Java Jive karena Java Jive itu tidak terpimpin seperti band-band lain gitu. Iya, ada leader satu. Iya, kita nggak bisa enam-enamnya nge-leader banget gitu semuanya gitu. Satu band semuanya frontman gimana? Makanya susah kalau misalnya bikin kalau misalnya bikin album bisa nggak selesai itu kalau kita lagi enam-enamnya egonya lagi naik semua gitu. Tapi kayaknya itu teh. Ya masih kuat seperti itu ya, tapi sekarang itu karena prioritas hidupnya masing-masing orang sudah mulai berubah, jadi ya terpaksa kita equalize juga gitu. Kayak prioritas hidup saya tentu akan berbeda dengan Dani juga yang sudah mulai berubah juga, No yang sudah mulai berubah, Edwin juga, Tony juga, Capung juga. Tapi ya tetap sih kita punya satu kebanggaan bahwa kita punya grup band yang udah lama, hampir 30 tahun ya. Ini tahun ini 30 tahun dipertahankan. Ya 30 tahun gitu bagaimanapun juga. Kalau toh nanti akan ada break, ya udah break aja gitu, nggak masalah. Toh dulu juga pernah kita melakukan seperti itu kalau misalnya. Dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga gitu, memang lagi nggak bisa nih kita berkarya nih. Kalau lagi bisa, syaratnya itu energinya harus equal gitu, nggak boleh beban di satu orang saja gitu. Karena keunikan Java Jive itu justru di situ. Justru dari di ego 6-6-nya ini, bukan terpimpin dari satu orang ngasih lagu, mainin selesai. Itu apa bedanya yang lain sebagai player aja gitu, nggak bisa seperti itu. Fatur and the band jadinya. Jadinya gitu. Jadi ya udah, sementara ini seperti ini aja dulu. Kalau misalnya saya punya prioritas hidup lain untuk mengejar, ya mohon maaf saya akan break dulu gitu. Sementara nanti kalau misalnya it's time to come back with Java Jive dengan suatu karya, ya pasti akan balik lagi. Karena itu pernah terjadi kok dulu di kita. Gitu. Itu waktu terjadi, waktu yang indie bukan sih? Yang album Stay Gold sama itu bukan? Di masanya itu bukan? Iya. Teman sehati. Teman sehat. Ya waktu kita break, kita balik lagi dengan lagu Gadis Malam pada saat itu kita recycle. Nah setelah itu kita bikin Stay Gold. Bikin album. Seru sih kalau menurut gue Stay Gold itu album yang paling edan lah gitu dari segi, karena
teknologinya tuh benar-benar yang dari analog tiba-tiba berubah menjadi digital. Jadi kita mengalami banget proses itu, bagaimana menjadi sebuah akselerasi baru dalam berkarya. Kita ngerasain di situ. Nah, dari situ kemudian kita bikin single terus bikin album lagi, Teman Sehati, dalam rangka 21 tahun Java Jive pada saat itu. 9 years ago. Gila, itu aja udah lama banget. Nah, terus sekarang tuh ya makin slow ya, karena beradaptasinya nggak gampang gitu. Loh, ini yang bicara generasi X loh, yang member-member ya nggak boomer nggak ya kalian? Enggak lah, XX generasi X ya. Generasi X yang sekarang harus menghadapi Z dan Alpha dan A. Itu sesuatu yang groundbreaking sebenarnya. Ya. Tapi satu hal sih, saya beruntung bisa mengalami itu ya. Dari perubahan dari analog ke digital dengan segala sesuatunya, perubahan media player ya, platform dari yang analog ke jadi digital, terus dan platformnya macam-macam. Tiba-tiba hilangnya toko kaset gitu ya, semua jadi berubah jadi di awan, di cloud. Wah, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Kalau dulu disebut goib, mana lagunya nggak tahu, ada di awan. Kalau dulu, ya kan? Terus sekarang, kalau dulu kita tergantung sekali dengan perusahaan besar ya, recording company, dengan stasiun TV. Sekarang kalau kita mau kreatif, mau punya sesuatu yang bisa kita tawarkan ke masyarakat, kita bisa bikin TV channel sendiri. Kayak sekarang kita bikin sendiri. Kalau misalnya menarik, yang pendengarnya banyak, ya kita beruntung gitu. Atau bikin konten sendiri, atau bikin lagu sendiri, bikin publishing sendiri. Semua memungkinkan, tergantung talentnya aja sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi sih. Untuk tidak berkarya. Ya, tapi saingannya lebih berat gitu ya. Ya, cuman untuk generasi seperti saya, kita perlu strategi sendiri untuk untuk bersaing di industri musik ini gitu. Jadi strateginya apa ya, saya nggak mau ungkapin, nanti saya ditiru lagi. Ya jangan dong, jangan. Itu lahan saya. Ya jangan. Ya pokoknya haruslah punya strategi sendiri, karena nanti waktu yang akan membuktikan siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak, siapa yang akan terus ini gitu ya. Iya, kalau kata Renal Kasali, stay relatable. Harus tetap relatable dengan zaman apapun juga, itulah orang yang akan tetap bertahan. Iya. Benar nggak? Tuh. Termasuk Bapak Fatur ini. Sebelum kita lanjutin, saya mau kasih tahu. Saya mau terima kasih dulu karena sudah mau datang ke talk show ini yang sungguh sederhana ini, ya ampun. Karena Bapak ini nggak gampang loh diundang untuk talk show. Jadi sebelumnya makasih ya. Sama-sama. Udah mau datang ya, mau berbagi. Sama-sama. Terima kasih banget. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Satu hal yang bikin gue kepo, gue mah pertanyaannya pertanyaan ibu-ibu, sebenarnya pertanyaan awam kayak tadi Gadis Malam, gue bahas liriknya. Sekarang gue mau nanya, Kau Yang Terindah itu di awalnya itu di intro itu ada suara anak-anak, itu apa sih sebenarnya? Kayak ada yang lagi ketawa, gitu. Itu apa sih? Itu sengaja ya? Wah, itu apa? Kucing kejepit sebenarnya. Iya ya gitu kan? Itu apa sih? Nggak tahu ya? Nggak sengaja terus jadi bagus gitu bagaimana? Iya, sebenarnya suara Dani aja. Iseng masuk studio nggak sengaja terus kerekam gitu. Oh, itu suara dia. Wow. Kok masuk ya gitu. Udah pertahanin aja, kadang-kadang kan ya orang yang tahu studio itu kadang-kadang ada beberapa magic di studio yang nggak sengaja, misalnya kayak bunyi pintu, kayak bunyi malah apa. Bagus. Bahkan ada bunyi itu loh, bunyi-bunyi yang magis-magis gitu tau gak? Bunyi superstitious sound gitu. Itu ada suara catchback, padahal gak ada yang main. Gak ada yang main catchbacknya. Tapi biarin aja masuk kok. Terus kebetulan juga nempo gitu. Kayaknya ada yang mau ikutan main band gitu. Ya tuh suara-suara begitu tuh yang tidak sengaja tapi masuk. Tapi itu saya yakin banget itu ada suara Dani. Wow gitu. Karena gak ada yang bisa suara gitu, cuman dia gitu loh. Gitu. Yang tiba-tiba mengeluarkan, yang tiba-tiba manggil bason, sketch vokal sebenarnya dia tuh ya, meren ya. Iya. Ya udah, saat itu kan nggak ada digital, jadi memang ya at that time sinkron, ya udah dimasukin, nggak bisa kita pindah-pindahin tuh suara gitu. Tapi malah jadi sesuatu yang sampai hari ini, aku kalau dengar gini, kenapa sih lagu ini ada wow itu apa sih sebenarnya? Aku pikir anak-anak, tema anak-anak, ternyata enggak gitu ya. Kau Terindah kan bukan lagu anak-anak. Sebenarnya kalau lihat dari tren musik tuh, kalau dari Brit music ya, mereka tuh suka explore dengan hal-hal yang baru ya, yang
yang nggak lihat deh kalau film Bohemian Rhapsody juga kan di studio mereka pakai apa, kayak tiba-tiba mukulin apa dalam studio, kita cari sesuatu hal yang baru karena pingin sekali membuat sesuatu yang baru gitu. Karena kalau yang udah mainstream udah biasa aja mereka gitu. Jadi nah mungkin pada saat itu Java Jive juga semangatnya seperti itu gitu loh. Pingin sesuatu yang baru, gimana bikin harmoni yang baru. Kita kan nih lulusan vokal group nih gitu. Harmoninya supaya jadi unik bagaimana gitu. Wah saat itu pingin bikin suara ini. Saking bikinnya semua yang nggak bisa nyanyi juga suruh nyanyi saat itu gitu loh. Yang suara pas-pasan misalnya adalah pemain bass saya tuh obsesi banget pengen jadi penyanyi. Tapi pokoknya harus nyanyi. Bukan saya ngomong. Tapi harus nyanyi gitu. Udah dia suara rendah gitu. Ya udah pokoknya kita nyanyi. Kasih aja udah. Jadilah lagu Pretty Angel waktu itu dengan sound yang seperti orkestraan gitu. Terus saya harus ngatur harmoni 1, 2, 3, bahkan sampai 4 gitu ya. Jadi ini gimana caranya nih gitu. Belum lagi yang harus ada sus 4, 2 gitu kan, crossing-crossingnya. Tapi ya namanya explore ya itu explore gitu. Bahkan kadang-kadang kok kita terlalu advance ya bikin lagunya. Kadang-kadang susah diikutin orang nih. Enak dibawa nyanyi, tapi begitu bawain mereka ketukar-tukar terus tuh chordnya. Tapi zaman dulu kan majalah ngasih tahu chordnya. Kalau anak sekarang ngulik nggak bisa. Majalah aja masih salah nulis chordnya. Gimana? Saking susahnya. Siapa dulu tuh? Ya? Siapa? Kenapa bisa salah? Coba lagu Gerangan Cinta kadang-kadang mayor minornya kebalik-balik melulu mereka. Gitu. Terus loh ini bukan yang situ, ini yang minor, bukan yang mayor gitu. Oke. Ya gitulah kadang-kadang saat itu kita terlalu advance gitu ya. Bahkan keduluan tren kadang-kadang gitu. Tiba-tiba 4 tahun kemudian, loh ini kan lagu kita yang 4 tahun yang lalu modelnya kayak gini. Kok baru tren sekarang? Iya, lo lagi kecepatan bikinnya gitu. Coba waktu itu kita bikin timingnya pas, bisa booming nih lagu. Jadi gimana tuh ya? Merasa sebagai band yang too advanced for their time. Jadi udah rilis sesuatu dengan ide yang luar biasa. Tiba-tiba 4 tahun kemudian band lain merilis sesuatu mirip, dia meledak. Java Jive pada saat itu belum meledak tapi mereka konsisten ada terus selama 30 tahun ini. Nah, salah satunya adalah mungkin lagu Gerangan Cinta. Waktu itu juga orang yang pakai kata-kata gerangan jarang ya kayaknya. Ya, apa nggak ada ya Pak Pongki sebagai penulis lagu? Udah gitu belum awal-awal tuh udah liriknya itu udah malam kian malam lagi. Hasrat pun ingin terus bersama. Sinar bulan yang terus berbayang, terang berbayang. Terbias indah di matamu. Aduh, jadi pengen nyanyi. Bikin ini dong, konser di sini aja. Tiada satu. Oh iya, pas bagian itu pecah sama Daninya ya. Gitu. Oke. Itu lagu itu ciptaan siapa? Ciptaan aku. Sendiri? Emang lu kayaknya seneng kata-katanya yang ini ya? Yang sebenarnya dibilang puitis tapi juga realis. Ya gitu. Sebenarnya liar sih kata-kata saya tuh kadang-kadang. Apa yang ada di kepala itu. Saya itu kan pencinta lagu-lagu klasik gitu ya. Ismail Marzuki salah satu yang favorit saya gitu. Karena ibu saya tuh penyanyi, ibu saya tuh penyanyi keroncong. Dan saya tuh banyak tahu lagu-lagu di lagu-lagu lama gitu. Saya tuh 7 saudara, saya nomor 6. Jadi 5 kakak saya ini semua musikal. Termasuk Pak Iwan dosen saya? Iya, itu juga Iwan, musikal. Dia pemain gitar, penyanyi. Pak Iwan dulu nggak kelihatan musikal. Oh, rockers loh dia. Iya ya. Tamat tuh album Rolling Stone 1 sampai berapa gitu dia punya semua di rumah. Pak Iwan almarhum kakaknya Fatur dulu dosen saya hukum tata negara, guys. Dan kakak saya satu lagi juga sukanya dangdut. Oh iya. Jadi Roma Irama begadang 1 sampai begadang 5 tuh hafal. Terus pokoknya Elvis Kaisi gitu. Jadi saya tuh banyak, terus kalau ibu saya lagu-lagu Ismail Marzuki itu sering diputar. Kebayangkan di rumah cuma ada 1 tape. Rebutan semua. Belum kakak saya yang perempuan 3 itu yang gila nyanyi semua. Dengan selera musik masing-masing. Jadi saya tuh pendengar yang baik dari kecil. Jadi dari situ saya banyak mendengarkan lirik-lirik lagu. Tapi lirik yang paling berkesan itu buat saya banyak tuh adalah lagu-lagu yang lama gitu ya. Kayak
Saya terus terang aja lagu Gerangan Cinta tuh inspirasinya dari lagu Siapa Gerangan Tuhan. Oh, Ya kan ada apa gerangan gitu. Kalau selam bertanya kan gerangan terus. Inikah gerangan cinta? Itu sesuatu yang bertanya gitu. Buat kan kita bertanya, what is love gitu ya. Ya, apa sih gerangan terus cinta? Terus udah gitu di tengah-tengahnya tiba-tiba padat tapi kena kata-kata gairah pun terbuai, gairah pun dibuat terlena. Nikmati manis kata asmara. Itu kan sebenarnya merayu ya. Iya. Bentuk rayuan tapi tidak diungkapkan dalam bentuk rayuan, tapi dalam bentuk puitis lainnya gitu. Nah kemampuan itu muncul saya juga nggak tahu dari mana. Itu tiba-tiba muncul aja. Pencipta itu kan punya keunikan masing-masing ya. Ya pada saat itu sih buat saya Gerangan Cinta itu masterpiece banget gitu. Karena saya nyiptainnya selain juga cepat, terus harmoninya yang gampang dibolak-balik ke sana kemari sama Java Jive gitu. Karena mau dibikin mayor, dibikin minor pada saat itu enak-enak aja. Terus kedua dinyanyikannya dengan dua penyanyi gitu. Jadi bener-bener lika-likunya itu yang nggak gampang enak didengar, tapi kalau mau dibawain lagi sama orang, sedikit PR. Nggak gampang yang lagu udah pop pattern gitu aja gitu ya, yang pakai chord apa aja bisa gitu. Nah kalau makanya, kelihatannya gampang tapi layernya banyak. Iya, layernya banyak gitu didengarkan gitu. Ya kira-kira gitulah. Ini banyak nih sekalian kasih tahu proses kreatifnya juga, cerita lagu. All in one jawabannya. All in one jawabannya. Which brings me to the next song. Kalian pasti tahu kalau gini, pasti sekarang aja udah kaget kalau ternyata Fatur itu adalah pencipta lagu. Kaget dong, dari tadi kita udah bicara lagu demi lagu yang sudah dia ciptakan. Ada satu lagu yang pasti teman-teman akan kaget begitu saya bilang, itu ciptaan Fatur loh, tapi dinyanyiin sama Mama Ute. Iya. Lagunya, judulnya tema selingkuh itu banyak caranya ya. Ya menyukai pasangan orang lain. Kalau sekarang tuh pelakor dibilangnya gitu kan. Mungkin dia juga butuh kasih sayang orang lain gitu. Atau mungkin juga di balik itu pasangannya juga punya pasangan lain juga gitu kan. Pada dasarnya perselingkuhan itu tetap keliru akhirnya. Sebenarnya orang tua saya originally dari Kalimantan. Nggak dikirim sih, sebenarnya saya minggat. Saya nggak mau sekolah lagi. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami.